bahwa terdakwa Baik dan Nuril ini terbukti secara sadar itu melakukan tindak pidana. Saya tidak akan menyerah. Harapannya saya ingin Bapak Presiden mengabulkan permohonan amnesti saya. Dari pilihan-pilihan yang ada, gerasi, amnesti, yang paling dimungkinkan adalah amnesti. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, perjalanan Baik Nuril mencari keadilan begitu panjang dan berliku. Pasca MA menolak peninjauan kembali kasus Baik Nuril, desakan masyarakat agar Baik Nuril diberikan amnesti oleh Presiden semakin menguat. Nah, Presiden mengatakan akan menggunakan seluruh wewenangnya untuk memberikan amnesti ini, tapi meminta masukan terlebih dahulu dari Menkumham. Nah, Menkumham semalam mengumpulkan sejumlah pakar hukum, termasuk pengacara dan juga Baik Nuril sendiri untuk membahas terkait dengan kemungkinan pemberian amnesti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana progres dari pemberian amnesti ini? Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu apa sebenarnya yang dialami oleh Baik Nuril ketika dia divonis di tingkat kasasi dan kemudian hasil dari kasasi MA itu diperkuat dengan putusan PK. Kita lihat bahwa Baik Nuril divonis 6 bulan penjara dan juga denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, pasal yang menjerat Baik Nuril adalah pasal 27 ayat 1 jungto pasal 45 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pemirsa, perlu diketahui bahwa Baik Nuril diputus bebas di Pengadilan Negeri Mataram NTB, namun kemudian JPU atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh MA kasasi ini diterima. Sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memahami unsur-unsur pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan kurang cermat dalam kemudian membuktikan unsur pidana dalam pasal tersebut. Di antaranya hal ini diutarakan oleh mantan hakim Asep Iwan Iriawan dan juga masyarakat pemantau peradilan Indonesia dari FH Universitas Indonesia. Sementara Komnas Perempuan juga menyoroti tidak digunakannya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, untuk itulah desakan untuk Presiden memberikan amnesti semakin menguat. Kita lihat slide berikutnya pemirsa. Sebenarnya bagaimana mekanisme pemberian amnesti? Beberapa opsi muncul begitu. Apakah PK kedua seperti yang disampaikan oleh Profesor Gayus Lumbun ataukah gerasi seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, namun nampaknya Kemenkumham bersikukuh akan tetap memberikan amnesti. Nah, pasal yang digunakan adalah pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana di situ mengatakan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Mekanismenya Anda bisa lihat di bawah, amnesti bisa dikeluarkan Presiden setelah menerima surat permohonan dari terpidana atau tanpa surat permohonan tersebut Presiden tetap bisa memberikan amnesti. Nah, sekali lagi Kemenkumham semalam mengumpulkan sejumlah pakar hukum ahli IT untuk mencoba membahas terkait dengan kemungkinan dikeluarkannya amnesti ini. Nah, DPR saat ini pemirsa masih menunggu surat dari Presiden terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga permintaan amnesti tersebut. Dalam hal ini Komisi 3 DPR telah memberikan sinyalemen dukungan bahwa mereka akan memberikan persetujuan terkait dengan permintaan amnesti ini atau pemberian amnesti ini untuk Baik Nuril tanpa kemudian mendelegitimasi atau dengan tetap memberi hormat kepada putusan dari Mahkamah Agung. Nah, kemudian akhirnya Presiden mengeluarkan atau tidak mengeluarkan amnesti. Kita lihat ke slide selanjutnya. Amnesti ini ternyata sudah diberikan oleh beberapa presiden di era-era terdahulu untuk penerapan amnesti di bawah Presiden Habibie. Pak Habibie mengeluarkan amnesti untuk Sri Bintang Pamungkas dan juga Muchtar Pahpahan yang dianggap melawan Orde Baru waktu itu. Dan juga sejumlah tahanan politik Papua. Nah, selain Habibie ada juga Gus Dur, mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang juga telah memberikan amnesti kepada beberapa orang. Kita lihat siapa saja. Salah satunya adalah Budiman Sujatmiko yang diberikan amnesti oleh Gus Dur. Kita ke slide selanjutnya teman-teman. Dan saat ini Budiman Sujatmiko waktu itu dianggap menentang Orba begitu. Dan saat ini menjadi politisi dari PDIP. Kemudian sejumlah tahanan politik era reformasi juga diberikan amnesti oleh Gus Dur. Nah, pertanyaannya sekarang kemudian bagaimana progres pemberian amnesti untuk Baik Nuril dan bagaimana harapan dari Baik Nuril sendiri terkait dengan amnesti dari Presiden ini. Kita akan membahasnya dengan Ibu Baik Nuril langsung. Ada Bu Baik Nuril, selamat malam. Selamat malam. Mbak Nuril, terima kasih telah hadir di studio Prime Talk, Mbak.
Kemudian ada juga Mas Joko Jumadi, kuasa hukum Baik Nuril. Mas Joko, selamat malam. Malam. Ada juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara sekaligus founder atau pendiri Sekolah Hukum Jentera. Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam. Mbak Nuril, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak? Sehat. Ini setelah semalam ikut rapat di Kemenkumham, kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan yang kemungkinan besar akan memberikan amnesti, sekarang sudah lebih legaan atau gimana? Alhamdulillah. Sudah lebih bisa. legaan. Apa yang ingin Anda sampaikan Mbak kepada Presiden? Terima kasih telah memberikan atensi yang begitu luar biasa ke saya. Saya tidak menyangka sekali karena saya cuma rakyat biasa yang beliau memperhatikan rakyatnya. Ini perjuangan panjang. Selama berapa lama Mbak? 5 tahun. 5 tahun. Sepanjang 5 tahun itu, ketika Anda kemudian kemarin melihat PK Anda ditolak, apa yang ada di benak Anda? Anak-anak. Yang pertama terlintas itu anak-anak. Bagaimana saya harus menjelaskan kembali kalau saya harus kembali lagi ke ditahan. Dan Anda mengatakan kepada Raffi, putra Anda, dan Raffi sampai menulis, Pak Jokowi jangan sampai ibu saya, intinya jangan sampai ibu saya sekolah lagi. Apa yang kemudian Anda jelaskan soal sekolah itu? Kok Anda memberikan pengertian sampai Raffi bilang, ibu jangan sampai sekolah lagi? Awal saya ditahan dulu di Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dia yang mengantarkan saya. Waktu itu saya tidak boleh mengantarkan anak saya untuk pulang karena waktu itu saya harus diam di Polres. Sedangkan ayahnya bekerja di Gili Trawangan dan itu harus melewati laut. Untuk menitipkan anak saya aja mereka tidak mengizinkan. Mereka tidak mengizinkan. Dan saya bilang waktu itu, ibu disuruh sekolah sama Pak Polisi. Sekolah apa? Nyetir, sekolah nyetir, saya gituin. Di mana belajarnya? Di sini. Kan bisa di jalan, dia bilang. Dan itu di Polda NTB waktu itu, Bu? Polres. Polres Mataram. Saya akan ke Mas Joko sekarang. Setelah kemarin rapat di Kemenkumham dengan sejumlah pakar hukum, Mbak Bivitri juga ada, kemudian Menkumham, begitu. Bagaimana progres pemberian amnesti, Mas, untuk Mbak Nuril? Ya, kalau untuk amnesti sendiri kan semuanya tergantung diproseskan di pemerintah. Yang saat sekarang ini, kalau kita lihat dari yang disampaikan, memang 1 atau 2 hari ini memang rencana dari Menkumham akan mengirimkan pertimbangan kepada Presiden untuk 1 atau 2 hari ini. Ya, untuk mengeluarkan apa istilahnya pertimbangan. Jadi pertimbangan kepada Presiden bahwa jalan yang bisa ditempuh untuk kasus Baik Nuril itu adalah amnesti. Saya ke Mbak Bivitri sekarang. Mbak Bivitri, haruskah amnesti atau sebenarnya cara yang lain? Apakah sebenarnya pemberian amnesti ini tinggal menunggu waktu saja? Ya, saya kira opsi lainnya memang tidak strategis dan tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan maksud saya untuk gerasi, itu tidak dimungkinkan karena dalam Undang-Undang Gerasi 22 tahun 2002 itu dikatakan bahwa kalau di bawah 2 tahun, ini kan 6 bulan ya sebenarnya vonisnya, itu tidak bisa dimintakan gerasi. Jadi sudah tertutup kemungkinannya. Ya. Kemungkinan lain yang dibahas itu adalah peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Tapi itu juga sangat tidak strategis. Karena satu, Mahkamah Agung sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa untuk perkara pidana seperti ini tidak bisa dimintakan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Perkara lain boleh, tapi pidana tidak boleh. Nah, jadi itu satu. Dan yang kedua juga
artinya ketidakjelasannya itu sangat besar karena bisa tidak diterima, dan juga saya kira di Mahkamah Agung sendiri sudah ada anggapan bahwa ini memang sebaiknya ditolak. Paling tidak kemarin kan juru bicara Mahkamah Agung sudah ikut menyarankan amnesti saja katanya. Artinya PK saja PK saja ditolak dan mengatakan bahwa tidak ada unsur kekhilafan hakim di kasasi. Betul, mereka tidak mau mengakui bahwa memang ada kesalahan penerapan hukum dan lain sebagainya. Dan menurut Anda ada kesalahan penerapan hukum di tingkat kasasi? Kalau menurut saya memang ada beberapa kritik yang sudah banyak sekali yang melakukan, banyak sekali misalnya alat bukti yang juga tidak dipaparkan dengan baik, kemudian unsur-unsurnya juga tidak dipenuhi dengan baik. Bagaimana? Penerapan pasal 27 ayat 1? Itu penerapannya itulah unsur-unsurnya tidak dipenuhi dengan baik juga dalam putusan tersebut ya. Jadi eksaminasi sudah banyak, tapi kan masalahnya begini, putusan itu sekarang sudah berkekuatan hukum tetap, karena kan PK juga upaya hukum luar biasa ya, jadi sebenarnya sudah selesai di sini. Saya kira ini adalah cara yang elegan juga untuk pemerintah untuk masuk ke kasus ini konkret, tapi tidak merusak konsepsi negara hukum kita. Nggak ada yang diintervensi. Kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman, namun yang jelas ini ada rasa ketidakadilan di masyarakat di mana orang yang terduga melakukan pelecehan seksual tersebut saat ini masih menghirup udara bebas, dan informasi yang ada di media justru malah naik jabatan sekarang ke tingkat kepala dinas, atau saya kurang jelas, kepala dinas pemuda dan olahraga atau apa itu. Tapi yang jelas kita nanti akan tanyakan kepada kedua narasumber dan juga kepada Mbak Nuril terkait dengan terduga yang melecehkan Anda secara seksual masih bebas di luar sana. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Ini bukan sekedar kasus kecil. Ini adalah menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh ibu, baik Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya. Ya, rasa ketidakadilan orang yang merasa korban dikorbankan, yang seharusnya korban tetapi dipidanakan. Ini persoalannya yang dirasakan. Dan yang paling penting adalah kita menangkap suatu nuansa yang lebih besar secara politik adalah kalau ini tidak diberikan kesempatan untuk kewenangan konstitusional memberikan amnesti kepada beliau, ada banyak, mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan wanita-wanita yang korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak akan berani bersuara karena takut bisa-bisa kalau saya mengadu aku yang dikorbanin. Saya baru saja mendapat koreksi dari Mas Joko bahwa M terduga pelaku pelecehan seksual terhadap baik Nuril saat ini menjabat sebagai kabid di salah satu dinas di Kota Mataram. Saya akan ke Mbak Nuril, ini yang kemudian mengusik rasa keadilan masyarakat, Mbak. Orang yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Anda, di mana Anda merekam itu untuk membela diri, untuk membuktikan bahwa Anda tidak seperti yang digosipkan di luar sana. Saat ini justru masih bebas dan karirnya aman-aman saja. Pendapat Anda, Mbak? Kalau dari saya pribadi mungkin dia masih diberikan kebebasan seperti itu ya. Ini hukumannya sama Tuhan ya, sama yang di atas. Mungkin saya diberi hukuman seperti ini karena saya membiarkan orang yang istilahnya berbuat yang tidak di hadapan saya dan saya tidak menegur mereka. Mungkin ini teguran dari Tuhan ke saya. Mungkin saya berpikirnya seperti itu, dan biarlah hukum alam yang dia akan terima. Karena hukum manusia Anda sudah putus asa. Pernah ada upaya mediasi atau damai begitu, Mbak? Dari awal kejadian, kalau tidak salah, sekitar 3-4 kali, hampir 4 kali kalau tidak salah. 4 kali upaya damai. Iya. Siapa yang meminta apa ini di sini? Pertama dari keluarga, untuk memutuskan kalau ini kasusnya jangan sampai ke polisi. Keluarga waktu siapa? Itu. Dari keluarga saya. Keluarga dari Mbak, pihak, oke. ya.
Dan dia menginginkan waktu itu ada skapur sirih dan dibuatkan baliho besar permohonan maaf dari saya. Dia minta Anda membuat baliho besar Iya. gitu, berisikan? Berisikan kalau apa yang beredar itu bohong. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda diminta membuat baliho besar itu? Ibaratnya saya menelan ludah saya sendiri. Karena itu memang kenyataan, itu memang kejadian yang betul-betul terjadi. Oke, saya akan ke Mas Joko sekarang. Siapa sebenarnya M ini, Mas? Sekuat Ya. itukah dia di daerah? Ya memang ini agak menarik memang menjadi kita juga beberapa kali juga sebenarnya meminta ada evaluasi lah kira-kira begitu. Ini kan si M ini kan dari kepala sekolah, kemudian diberhentikan, kemudian pindah sejenak menjadi pengawas, Naik jabatan. naik jabatan kan itu sebenarnya, kemudian menjadi kasih, dan Sekarang itu menjadi kabit. Itu kira-kira mungkin nggak sekitar setahunan lah proses itu berjalan. Dalam 1 tahun bisa Dalam naik 1 tahun. beberapa tingkat. Dan kemarin sih sebenarnya isunya sudah mulai beberapa mau menjadi kepala dinas, tetapi sudah mulai ada penolakan-penolakan dari elemen masyarakat. Apa layak orang yang seperti ini kemudian duduk di sebuah dinas yang ngurusin pemuda, ngurusin pendidikan. Gitu. Saya jadi ingat Mbak, ketika waktu kita di Mahkamah Konstitusi kemarin, Prof. Edi Hiarie ditanya, Anda pakar hukum pidana, tapi pembuktian pidana dan pidana dan konstitusi sama. Sekarang Anda pakar konstitusi. Saya ingin bertanya soal pembuktian di soal pidana, Mbak. Polda NTB mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menaikkan ini ke tingkat penyidikan. Dikarenakan istilah cabul itu tidak terpenuhi. Betul. Jadi kemudian peristiwa ini kan kita melaporkan perbuatan asusila tadi yang disampaikan oleh si M kepada Baik Nuril. Ya. Tetapi kemudian paradigmanya adalah perbuatan cabul itu harus ada kontak fisik. Non fisik tidak bisa. Non fisik Nah, tidak itu bisa. masalahnya. Jadi harus ada kontak fisik. Mbak Bivitri, Ya. komentar Anda. Iya, itulah makanya kemudian digunakan Undang-Undang ITE ini. Dan ini yang sangat bermasalah. Karena akhirnya yang digunakan sebagai bukti dan kemudian yang saya dengar, saya baca dari beberapa eksaminasi yang sudah dilakukan, ternyata juga tidak tepat. Yang dijadikan alat bukti misalnya, telepon-telepon genggam ya, yang sebenarnya juga kurang relevan. Kemudian ada beberapa dalam persidangan yang ternyata yang namanya alat bukti elektronik itu kan sebenarnya mesti ada kejelasan dulu ya. Nah, ada beberapa bagian misalnya tidak jelas sebenarnya terdengar. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan dengan baik begitu. Tapi Mbak Bivitri, sebenarnya pelecehan seksual non fisik itu sudah diatur belum dalam peraturan perundang-undangan kita? Belum. Itu memang yang jadi akar masalah. Jadi saya ingin sekali membawanya ke sana. Masalahnya memang kita sampai sekarang ada suatu undang-undang yang sudah dirancang, namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, cuma masih tertahan di DPR begitu. Jadi dengan KUHP yang sekarang memang tidak kena sama sekali. Makanya kemudian yang dipakai adalah undang-undang ITE, dan gawatnya undang-undang ITE justru mengenakan pemidanaannya pada korban yang dianggap menyebarkan kontennya. Karena kan ini transaksi elektronik undang-undangnya ya. Jadi sebenarnya isu pelecehan seksualnya betul-betul tidak tersentuh. Tidak tersentuh hukum. Betul, makanya dari Mahkamah Agung sempat juga berpendapat, kami tidak bisa menggunakan peraturan Mahkamah Agung mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum karena ini bukan kasus yang terkait dengan artinya bukan korbannya itu bukan perempuan, tapi Ibu Nuril ini adalah terdakwanya. Karena yang dipakai undang-undang ITE gitu. Nanti saya akan coba naikkan ini ke pembahasan yang lebih tinggi soal perlindungan terhadap perempuan. Saya yakin Mbak Nuril dan juga masyarakat pasti yakin Mbak Nuril bukan satu-satunya korban terkait dengan pelecehan non fisik itu, baik itu melalui verbal, melalui sosial media ataupun melalui WhatsApp atau apapun itu. Nah, bagaimana perlindungan terhadap perempuan-perempuan ini yang saat ini melapor mungkin juga takut, Betul, itu kemudian efeknya. Kejadiannya juga banyak, dia tidak sendiri. Seperti apa kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh sistem hukum kita? Kami akan kembali sesaat lagi.
Saya akan kembali ke Mbak Nuril. Mbak Nuril, apakah Anda merupakan satu-satunya korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh M ini, Mbak? Setahu saya ya, selain yang saya alami sendiri, dan dia juga cerita waktu itu banyak. Banyak? Apa saja yang, kalau boleh beri kami ilustrasi, bentuk seperti apa pelecehan seksual yang dilakukan? Ya, dia ceritanya itu ya maaf berhubungan layaknya suami istri. Dan itu diceritakan kepada Anda? Iya. Tujuannya apa, Mbak? Kalau itu saya kurang tahu. Mungkin dia... Oke. Saya tidak mau sebutin. Baik. Tapi apa yang ingin Anda sampaikan kepada penegak hukum di saat Anda berjuang selama 5 tahun ini dan dia tidak tersentuh oleh kasus hukum, apa yang ingin Anda suarakan saat ini, Mbak, di forum ini? Jangan takut untuk bersuara. Ini untuk perempuan-perempuan. Iya. Jangan pernah takut karena begitu banyak orang yang akan mendukung. Kalau untuk M dan juga untuk pelaku-pelaku pelecehan seksual yang lain, Mbak? Kayaknya suruh gantung diri aja dah. Suruh gantung diri aja, oke. Karena menurut Anda hukum manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak menyentuh si M ini. Saya akan ke Mbak Bivitri sekarang. Mbak Bivitri, terkait dinamika apa yang terjadi di Kemenkumham semalam dan juga adanya desakan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual agar ini kekerasan seksual non fisik bisa masuk ke aturan hukum kita. Progresnya sampai mana sebenarnya, Mbak? Ya, jadi memang undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu belum selesai juga. Ada beberapa fraksi yang menyatakan penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan lain sebagainya. Tapi yang sebenarnya terus-menerus digaungkan dari awal oleh teman-teman, terutama saya sendiri juga ikut, adalah ini bukan soal nilai-nilai agama dan liberal ya, kan bahasanya seperti itu. Tapi justru ini contoh konkret bagaimana sebuah undang-undang semacam itu diperlukan. Karena KUHP kita itu sudah obsolete ya, sudah kuno sekali. Jadi misalnya definisi perkosaan misalnya, mohon maaf, tapi misalnya di dalam KUHP itu kalau tidak penetrasi itu tidak bisa masuk perkosaan misalnya begitu ya. Kemudian pelecehan seksual seperti ini juga tidak ada sebenarnya. Apalagi sekarang banyak sekali sudah modern ya. Alat-alat elektronik seperti ini bisa digunakan. Kita juga kadang-kadang sering mendengar kasus cyberbullying ya. Kalau mantan pacarnya sudah kemudian menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh ya untuk memeras. Itu semuanya sangat sulit untuk dijerat kecuali dengan Undang-Undang ITE. Padahal Undang-Undang ITE ini justru seperti bumerang ini. Karena siapa yang dianggap menyebarkan? Siapa yang dianggap membuat gitu ya. Sehingga akhirnya korban seperti Ibu Nuril akhirnya malah didakwa sebagai pelaku kejahatan. Dan harus diingat, tidak adil Bu Nuril merekam itu untuk membela diri, menangkal kabar-kabar tidak sedap terkait dengan dirinya. Iya, gitu. Dan tadi malam itu makanya yang dibahas dalam FGD kami dengan Menteri Hukum dan HAM adalah dimensi politik kasus ini kental sekali justru untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa memang komitmen pemerintah untuk mendorong penghapusan kekerasan seksual itu nyata. Boleh undang-undangnya ketahan di DPR, tapi untuk kasus konkret negara harus hadir. Baik, nanti saya akan tanyakan setelah jeda ke Mas Joko. Mas Joko, apa yang ingin Anda sampaikan kepada perempuan-perempuan di sana, di luar sana yang mungkin juga mengalami apa yang dirasakan oleh Mbak Nuril saat ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mbak Nuril. Mbak Nuril, setelah perjuangan panjang, naik turun seperti roller coaster, kemudian sudah tidak terhitung lagi air mata berapa yang sudah keluar begitu. Dan akhirnya ada komitmen dari Presiden untuk memberikan amnesti dan melewati pertimbangan-pertimbangan. DPR pun sudah mengatakan kemungkinan akan setuju, tidak masalah dengan itu. Secara khusus dari Anda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Jokowi, Mbak? Apa ya, mungkin ingin berkeluh kesah. Selama ini saya tidak mendapatkan keadilan mungkin dari seorang bapak.
seorang anak yang ingin menyandarkan kepalanya di bahu seorang bapak. Keluh kesah apa itu? Keluh kesah Anda lelah. Bagaimana perihnya hati seorang anak, bagaimana perihnya di saat ibunya ditahan, bagaimana perihnya walaupun itu hanya 2 bulan 3 hari, tidak bisa menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Baik. Sambil Mbak menenangkan diri, mungkin saya ingin memberikan apa yang tadi Anda sampaikan ketika kita off air, Mbak, bahwa Anda tidak akan menyerah, kemudian biarkan ini menimpa Anda saja. Apa maksudnya, Mbak? Kok biarkan ini menimpa Anda saja? Karena begitu sangat menyedihkan sekali ya. Saya tidak ingin melihat lagi anak-anak korban dari pelecehan seksual yang menitikkan air mata. Tidak ada. Saya berharap mulai detik ini tidak ada lagi air mata. Oke. Termasuk dari anak-anak, dari perempuan korban kekerasan seksual. Iya. Terima kasih Mbak Nuril atas berbagi Anda bersama kami di Prime Talk. Mungkin terakhir saya ingin ke Mbak Bivitri. Ya. Dari kasus ini Mbak, apa yang bisa kita pelajari? Bangsa ini bisa mempelajari apa? Iya, memang kekerasan seksual itu kecenderungannya terjadi karena ada relasi yang tidak seimbang begitu. Bu Nuril atasannya sebenarnya ya, dan saya dengar atasan itu juga banyak juga kasus yang melibatkan atasan bawahan, dosen dengan mahasiswa, guru dengan muridnya. Nah ini yang tidak bisa diungkap dengan baik dengan menggunakan kerangka hukum yang ada sekarang. Makanya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sangat penting karena justru mau mendobrak cara pandang yang selama ini membungkam orang-orang korban-korban seperti Ibu Nuril ini. Jadi harapannya nanti ke depan persis saya setuju sekali, saya senang sekali Bu Nuril begitu semangat. Ini semuanya untuk masa depan gitu. Supaya ke depannya dengan amnesti ini pun kita jadi belajar bahwa nggak boleh lagi ada korban. Dan caranya salah satunya adalah dengan membuka ruang supaya mereka bisa mengadu supaya kasusnya juga diselesaikan bisa dengan fair. Baik, artinya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual urgent untuk segera disahkan dan kita juga berharap semoga tidak ada baik Nuril yang lain. Terima kasih Mbak Nuril, terima kasih Mas Joko, terima kasih Mbak Bivitri. Demikianlah perbincangan kami pemirsa atas kasus yang mendera baik Nuril. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan juga membuka mata kita akan fenomena kekerasan seksual di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.